Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur supply chain management. Nama Jos George Aprianus, NIM 221041766, kelas M3, Makul Supply Chain Management. Dosen Bapak Adi Mursalin SDMM. Untuk slide yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai persediaan atau manajemen rantai pasokan adalah proses penting yang memastikan aliran barang, jasa, informasi yang efisiensi dan pemasok ke dalam konsumen akhir. Slide yang kedua, komponen-komponen kunci. Yang pertama, perencanaan. Menyelesaikan tujuan bisnis secara strategis dengan aktivitas rantai pasokan yang mengoptimalkan sumber daya dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, penggadaian. Mengidentifikasi dan memilih pemasok, menegosiasikan kontrak dan mengelola hubungan antar, memastikan penggadaian sumber daya yang tepat waktu dan hemat biaya. Yang ketiga, produksi. Mengelola proses manufaktur dan memastikan pengguna sumber daya yang efisien untuk memenuhi target produksi dan standar kualitas. Yang keempat, logistik. Mengkoordinasikan perangkat barang, termasuk transportasi, pengundangan, dan distribusi untuk mengirimkan produk ke pelanggan. Untuk yang ketiga, yaitu pentingnya dalam berbisnis. Yang pertama, efisiensi. Mengoptimalkan proses rantai pasokan, mengurangi biaya, dan menghilangkan pemborosan sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Pengiriman tepat waktu, ketersediaan produk, dan layanan pelanggan yang responsif berkontribusi pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, keuangan kompetitif. Rantai pasokan yang efektif memungkinkan bisnis memperoleh keuangan kompetitif dengan memsponsor perubahan pasar dan permintaan pelanggan secara cepat. Yang selanjutnya tentang tantangan. Yang pertama, visibilitas rantai pasokan. Kurangnya visibilitas real time menghemat pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko gangguan. Yang kedua, manajemen persediaan. Menyimbangkan tingkat persediaan sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menimbulkan biaya penyimpangan yang berlebihan. Yang ketiga, manajemen hubungan pemasok. Membangun dan memelihara kemitraan yang kuat dengan pemasok sangat penting untuk kualitas dan keandalan yang konsisten. Selanjutnya, teknologi dan alat. Bisa kita lihat foto-foto, 3 foto berikut dan penjelasannya. Yang pertama, blockchain. Memastikan transportasi, kepercayaan, dan keterlurusan di seluruh rantai pasokan dengan cepat dan memvalidasi transaksi secara aman. Untuk foto yang kedua, robotika dan otomasi. Mengoptimalkan tugas yang berulang, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan efisiensi di gudang dan fasilitas manufaktur. Untuk foto yang ketiga, analisis tingkat lanjut. Untuk analisis tingkat lanjut ini memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data, pemikiran permintaan, dan optimasi proses rantai pasokan. Untuk manfaat, yang pertama, untuk manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, penghematan biaya. Rantai pasokan yang efisiensi menimbulkan biaya yang terkait dengan inventaris, transportasi, dan pemrosesan pesanan. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Rantai pasokan yang tangkas dan dengan cepat beradaptasi
terhadap perubahan pasar dan menangani penggunaan yang tidak terduga. Yang ketiga, keberlanjutan. Rantai pasokan yang dioptimalkan mengurangi dampak lingkungan dengan minimalkan limbah, konsumsi energi, dan emisi. Untuk slide selanjutnya, studi kasus apel. Rantai pasokan apel yang tergaransi erat memungkinkan produksi yang efisiensi, mengirim tempat waktu, dan pengalaman yang unggul. Zara. Kesuksesan Zara dalam dunia fashion disebabkan oleh rantai pasokan yang geosit yang memungkinkan memprosor perubahan trans fashion dengan cepat. Terus selanjutnya Amazon. Sistem manajemen rantai pasokan Amazon yang canggih memungkinkan pengiriman yang cepat, andal, sehingga berkontribusi pada dominasinya dengan icon merek. Untuk keempat, Walmart. Rantai pasokan Walmart yang efisien memastikan harga rendah, tingkat inventaris optimal, dan proses pengisian ulang yang efisien. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.